Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Fikih Ibadah Bapak Ahmad Sadat dan teman-teman, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan diberikannya kita hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ujian akhir semester ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saya di sini akan membawakan sebuah materi tentang sholat untuk tugas mata kuliah Fikih Ibadah ujian akhir semester 1. Teman-teman rahimakumullah, diperintahkannya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah ibadah sholat. Sebegitu pentingnya ibadah sholat sehingga Nabi Muhammad harus pergi ke langit ke-7 bersama malaikat Jibril. Tahukah kalian bahwasanya wahyu pertama kali atau diperintahkannya pertama kali sholat dalam sehari itu 50 kali. Berkat Nabi Muhammad SAW bisa diringankan sehingga dalam sehari 5 kali kita sholat, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat 5 kali saja dalam sehari bagi sebagian orang itu sangat berat. Bayangkan saja bagaimana dulu bila Nabi Muhammad tidak meminta keringanan 50 kali dalam sehari. Teman-teman rahimakumullah, ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat penting bagi agama kita. Hukumnya ibadah sholat yaitu wajib. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Bagi semua muslim yang sudah akil balik. Kemudian sholat itu selain sholat fardu ada juga sholat tambahan, yaitu sholat sunnah. Yang pertama, sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya. Kemudian sholat duha itu untuk memperlancar rezeki dilaksanakan pada pagi hari. Dan ada lain banyak sekali sholat-sholat sunnah yang lainnya. Teman-teman rahimakumullah, kama qala as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Sudah menjadi patokan bahwasannya seseorang yang rajin sholatnya pasti agamanya baik atau imannya akan baik. Ibaratkan saja bila mana ada sebuah rumah yang tidak ada tiangnya, ataupun tiangnya itu kropos atau bolong-bolong, pasti rumahnya itu akan runtuh. Begitu juga dengan agama, pasti agamanya akan runtuh. Na'udzubillahi min dzalik.
pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Teman-teman rahimakumullah, dalam sholat mempunyai banyak sekali keutamaan seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya seandainya mereka tahu bagaimana pahala sholat subuh sama asar itu, niscaya mereka akan berbondong-bondong datang walaupun dengan merangkak. Dalam hadis riwayat Bukhari tadi menegaskan bahwasannya ibadah sholat mempunyai keutamaan yang sangat penting. Adapun hikmah ibadah sholat itu banyak sekali. Yang pertama adalah kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, bahwasanya dalam sholat itu kita bisa atau diibaratkan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Bila kita ingin menunaikan hajat atau doa kita bisa melaksanakannya dengan sujud. Ketika sujud kita meminta atau berdoa sehingga cepat terkabulnya. Kemudian hikmah yang lain adalah menanamkan kedisiplinan waktu pada kita. Sudah kita lihat bahwasanya dalam sehari kita melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari. Kalau kita pasti tepat waktu dalam melaksanakan sholat itu, pasti akan teraplikasikan pada kehidupan kita. Ya, misalnya seperti akan mendapatkan atau kita akan melaksanakan datang pada sekolah pada tepat waktu atau dan lainnya. Kemudian sholat mempunyai hikmah lain, yaitu untuk mencegah nahi mungkar. Dan kemudian amalan sholat ini adalah amalan yang paling pertama kali dihisab nanti di yaumil kiamah, dipertanggungan jawabnya bagaimana sholat kita di bumi, di dunia, apakah bolong-bolong ataukah wajib ataukah tertib. Nanti di akhir pasti kita akan ditanya tentang hal ibadah sholat kita, karena ibadah ini sangat pertama kali ditanyakan atau dihisabnya di yaumil kiamah. Kemudian dalam ibadah sholat ini merupakan perbedaan antara orang kafir dan orang muslim. Sudah kita lihat saja bila mana orang yang meninggalkan sholat tidak memungkiri pasti imannya lemah. Nanti kalau imannya lemah pasti akan merujuk ke arah kekafiran itu tadi. Kemudian untuk teman-teman, bila mana besok kalau kita mencari jodoh, melihat dari sisi dia itu baik dalam sedekahnya, baik sama orang, tapi meninggalkan sholatnya, sudah pasti itu sebenarnya orang buruk. Karena kenapa? Sholat saja yang wajib aja itu ditinggalkan, karena sholat itu lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Yang sudah saya sampaikan tadi, amalan sholat adalah yang pertama kali dihisabnya. Jadi untuk teman-teman besok yang mencari jodoh atau pasangan hidup, dilihat saja bagaimana sholatnya, jangan dilihat dari sisi lainnya. Bila mana sholatnya itu tertib, sholat jamaah atau tidak, yang penting sholatnya wajib.
tertib, insya Allah orang itu baik. Apalagi kita melaksanakan sholat wajib itu dengan jamaah, fadilahnya atau keutamaan yang sangat lebih besar lagi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.